Terima kasih buat waktu yang malam hari ini diberikan kepada saya. Jadi selalu beranggapan masa sulit, sulit, sulit dan semuanya. Tapi 2020 Tuhan itu membuahkan segala jalan bagi saya, jalan-jalan yang buntu sebelumnya dibuka semua. Bahkan 2018 itu 5 kali lipat dari biasanya. Ini saya merasa sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang tunjukkan kepada saya bahwa di masa-masa seperti ini kuasanya bekerja atas hidup saya. Karena saya melihat satu peluang di tahun 2020 di mana semua importer itu sedang menunggu, saudara. Sedang menunggu, menunggu, dan menunggu. Tapi saya action, saya tidak menunggu. Saya percaya hikmat waktu itu Tuhan berikan kepada saya, kamu masukin terus, jangan pernah berhenti. Teman-teman yang ada di Bea Cukai bilang, kamu ini gila. Semua orang tidak ada yang berani masukin, kamu masukin semuanya, kamu sebar seluruh barangmu. Saya cuma bilang begini, menurut saya itu saja, Pak. Tapi balik itu semua Tuhan juga ngasih berkat kepada saya yang tahun 2020 di mana saya dapat panggilan surat dari Polda Jatim. Ada satu tuduhan yang serius kepada saya dianggap tahun 2020 masukin barang-barang gelap, nyelundupin, bahwa dan saya juga dianggap ngemplang pajak, saudara. Jadi praktis surat dari Polda Jatim terkhusus waktu itu dari divisi khusus. Nah, P1 istilahnya itu sudah benar-benar laporannya valid. Ini membuat saya ini merasa bahwa di akhir tahun dan mau tahun 2021 ini hadiah Tuhan yang sangat luar biasa bagi saya. Berkat Tuhan yang betul-betul sempurna bagi saya. Gitu. Pas itu saudara, itu proses penyidikan kepada saya dimulai lewat suratnya dari Polda Jatim. Jadi mereka nyidik masalah dokumen, masalah barang-barang, mereka mulai menyidik mulai asal-usul barang yang saya masukin dari mana saja. Saya bilang sama mereka orang, welcome, saya tidak ada masalah. Memang pada dasarnya saya tidak melakukan itu. Semua izin-izin saya sudah lengkap, semua apapun yang hanya resmi, tidak ada yang saya tutupi, tidak ada yang abal-abal. Dan proses itu terjadi kita di Jawa Timur ini setiap awal tahun itu mengadakan doa puasa Ester. Jadi doa puasa Ester kita di Jawa Timur ini jadi satu rutinitas di mana awal tahun kita mengadakan doa puasa Ester, kita berpuasa, tidak makan, tidak minum dengan tujuannya sepanjang tahun. Dari kebetulan waktu itu saya ketuanya, saudara. Saya ketuanya untuk doa dan puasa Ester di tahun 2021. Saya merasa waktu itu berkat Tuhan ini sungguh sempurna, berkat Tuhan ini sungguh luar biasa. Saya harus bayar harga di tahun 2020 yang berkelebihan dengan seperti ini, saudara. Jadi saya ngomong sama Ko Ayu, saya telepon sama Ko Alek, saya juga telepon sama teman-teman yang ada di National Prayer. Saya minta tolong sama mereka orang, tolong saat ini dukung saya dalam doa. Karena saya merasa cuma ini yang bisa saya lakukan dan cuma ini yang bisa teman-teman bantu. Bahkan ada beberapa teman yang menawarin apa yang selain doa yang kita bisa bantuin. Saat ini belum.
Terus proses pendidikan dari Polda Jatim sudah berjalan, terus berjalan, di kantor kita orang diobrak-abrik secara dokumen, secara pelaporan pajak, secara barang yang saya ambil dari pabrik mana, saya ngambilin dari mana, terus izin-izin saya punya eksportir yang ada di China, yang ada di India maupun yang ada di Turki, mereka periksa semua. Terus dokumen impor saya juga mereka periksa semua. Di samping itu posisi barang yang di gudang mereka juga periksa semua satu demi satu. Jadi praktis semua waktu saya terbuang untuk bolak-balik urusan dengan Polda Jatim, saudara. Tapi saya merasa ini bukan sesuatu yang jadi problem bagi saya, karena saya merasa saya tidak melakukan apa-apa. Saya confident aja waktu itu. Puji Tuhan, saudara. Pas di awal bulan Februari, tepatnya di tanggal 5 Februari tahun 2021, setelah proses ini berjalan cukup lumayan lama dari pihak kepolisian Polda Jatim, khususnya di Krimsus, tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan bahwa saya ini importer yang abal-abal, tidak saya menyelundupkan barang dan lain sebagainya. Dan memang kenyataannya seperti itu. Jadi dia cuma bilang begini. Satu, waktu itu saya ingat komandannya itu Kasat Krimsus. Jadi dia bilang begini, Pak Alin, Bapak ini kita proses atas laporan dari si A. Nah, si A ini kan kebetulan sama-sama import dengan saya, cuma si A ini kapitalnya dia ini lebih besar dari saya. Jadi skalanya dia itu lebih besar dari saya. Dia merasa waktu itu dia bilang, kenapa barang saya ini kok bisa masuk terus tanpa ada kendali, tapi punya dia ini tidak bisa masuk. Justru kapitalnya dia yang lebih besar daripada saya, malah tidak bisa masuk. Jadi dasarnya orang itu melaporkan saya itu karena ada iri. Gitu. Terus Kasat Krimsusnya bilang, Pak Alin mau menuntut dia kembali ya Pak. Saya bilang sama dia, Pak, boleh saya ini ngomong di ruangannya Bapak sendiri? Oh iya, mari Pak kita ngobrol di ruangan saya. Saya ngobrol, saudara, sama dia. Satu hal yang waktu itu saya lakukan, Pak, kalau boleh saya izinkan berdoa sama Bapak sama-sama, saya akan mendoakan orang ini. Dan karena orang ini saya betul-betul kenal sama dianya, itu saya betul-betul kenal. Izinkan saya berdoa dan saya minta tolong Bapak amini ya. Oke. Saya berdoa, saudara. Saya memberkati orang yang melaporkan saya memberkati, saya mendoakan dia. Saya doakan. Dan Kasat Krimsus ini bilang mengamini. Satu hal waktu itu yang saya lakukan di ruangannya dia. Saya bersaksi akan hidup saya. Saya menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Dan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup saya. Saya cerita. Mulai dari saya belum mengenal Tuhan, mulai saya ini nakalnya luar biasa dulu, saya mulai percaya Tuhan, dan hidup saya mulai Tuhan pulihkan. Saya bercerita, saya bersaksi di hadapan dia, saudara. Wah, satu hal yang saya rasakan waktu itu, ada sukacita yang luar biasa di dalam hidup saya. Kenapa bisa begitu, saudara? Setelah 1 bulan kemudian, beliaunya yang Krimsus ini telepon saya, Pak Alin, boleh enggak kita makan bareng? Oh iya Pak, mari. Saya ingat betul waktu itu bulan Maret, saya makan di rumah makan Padang, saudara. Jadi Pak minta tolong cerita kembali Pak, bagaimana Tuhan Bapak itu begitu baik dalam hidupnya Bapak. Saya cerita itu. Saya ceritakan kembali bagaimana Tuhan Yesus itu begitu luar biasa dalam hidup saya. Setelah saya bersaksi di hadapan dia, dan dia mulai ngomong, wah Bapak ini mulai belajar yang namanya di dalam agama saya, ini namanya ilmu hakikat atau ilmu makrifat. Saya kurang tahu, saudara. Jadi beliaunya cerita ilmu hakikat, ilmu saya kurang tahu. Tapi saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya saksikan itu berkenan di hadapannya dia.
Saudara, itu terjadi. Jadi bulan berikutnya, beliaunya selalu tanya, beliaunya selalu discuss sama saya bagaimana Tuhan Yesus, saudara. Satu hal yang bikin api saya itu terus menyala, saudara. Minggu-minggu kemarin beliaunya ini bilang sama saya, Pak Alin, kalau saya boleh izinkan saya belajar tentang Yesus di mana. Wah, ini betul-betul saya betul-betul merasa bahwa ini, waduh, Tuhan ini ternyata di balik itu semua Tuhan memberikan satu kebahagiaan yang luar biasa kepada saya, saudara. Siap, Pak. Kapan Bapak siap, saya akan ajak Bapak ke gereja. Bapak mau di gereja saya, mau di gereja manapun yang Bapak cocok, silakan. Ayo. Bagaimana caranya, Pak Alin? Bapak harus dibaptis dulu. Saya bilang beliau begitu. Oke, Pak. Begitu saya siap, saya akan telepon kembali dengan Bapak. Ini, jadi saya merasa bahwa tahun 2020, tahun 2021 ini Tuhan memberkati saya dengan sangat luar biasa, saudara. Tahun 2020 Tuhan memberkati saya secara jasmani, secara pekerjaan yang lebih dari apa yang saya pikirkan. Tahun 2021 Tuhan memberikan satu kebahagiaan kepada saya yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini saya merasa bahwa 2020, 2021 kebahagiaan yang saya rasakan begitu sempurna. Jadi makanya itu saya selalu merasa bahwa api saya, roh saya itu selalu menyala-nyala karena saya karena saya percaya bahwa Tuhan itu dalam kehidupan saya baik. Saya percaya bahwa sesuatu yang proses yang terjadi dalam hidup saya itu adalah satu pendewasaan untuk saya bisa mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Terima kasih. Be strong in the road. Wow, luar biasa.